shot. Whoa, we're halfway there. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Kembali lagi, ini adalah trading plan saya yang saya dokumentasikan melalui channel YouTube. Bukan bersifat ajakan, melainkan hanya sebuah dokumentasi atau insight saya sendiri. Jika ada yang menonton, alhamdulillah. Jika tidak, ya tidak apa-apa. Ini hanya sebatas jurnal atau rencana saya pribadi, bukan untuk ditiru. Mungkin untuk diskusi silahkan, boleh. Untuk di kesempatan kali ini saya ingin mendokumentasikan rencana trading saya 1 minggu ke depan, mulai dari tanggal 2 Juli hingga minggu pertama di bulan Juli besok, yaitu di tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 ya, Senin sampai Jumat, 6 sampai 10 Juli 2026. Yang pertama mungkin kita mau lihat dari segi teknikal dulu ya. Untuk teknikal, kita tahu bahwa XAUUSD saat ini sedang memasuki tren bearish ya. Tren utama itu masih bearish ya, masih bearish. Tapi dari segi daily kita cek ya, di sini kemarin di hari Selasa tanggal 30 Juni itu menurut saya candle daily-nya itu sudah liquidity sweep di area ini ya, di area 3960. Dia sudah di sweep oleh wick yang ini ya, sampai dengan 341 atau 3942 ya, di sweep. Kemudian dia close di 4000 ya, 4000 ke atas. Saat ini harga sedang berusaha untuk closing atau H di 4100, tapi masih belum mampu ya. Kemudian kalau kita lihat dari segi time frame 4 jamnya, di 4 jamnya itu sendiri kalau kita perhatikan volume candle buyer ini sudah mulai agak besar ya. Dari sini mulai dari tanggal 24 Juni, tanggal 26 Juni, tanggal 26, kemudian tanggal 30, terakhir kemarin di hari Rabu tanggal 1 Juli itu candle buyer itu sudah mulai powerful ya. Kita lihat sudah mulai mengalahkan candle volume candle buyer. Kemudian itu dari segi teknikal ya, meskipun dari segi 4H maupun 1H nya masih belum bisa closing solid di 4100 ya. Kita lihat ini masih rejection 4100, closingnya di 4070 ya. Itu dari segi teknikal. Nah, kemudian dari segi fundamental atau segi news ya, kemasan malam saya untuk menyimpulkan news yang high impact semalam di kalender ekonomi, saya minta Gemini untuk memberikan kesimpulan ya. Tadi malam ya, ini ya, jadi tadi malam itu ada 1, 2, 3, 4 news high impact dari USD, di mana ulasannya oleh Gemini itu secara keseluruhan akumulasi dari rilis data ekonomi pada gambar di atas memberikan sinyal yang negatif atau bearish bagi DXY. Mengapa bearish? Bla bla bla. Kesimpulannya, rangkaian data ekonomi malam ini membawa narasi ekonomi mendingin dan inflasi melandai dengan sentimen pasar bearish untuk USD atau DXY. Sehingga instrumen lawan seperti gold atau XAU atau mata uang lainnya untuk bisa bergerak atau berpotensi untuk bergerak menguat atau rebound ya. Kalau kita lihat di XY saat ini per siang ini masih akumulasi ya. Setelah semalam itu di jam 8 itu drop dari 101.5 ke 101.1 ya. Senada lah dengan apa yang dianalisis oleh Gemini itu untuk fundamental atau dari segi newsnya. Kemudian buy data, kalau buy data kita cek di COT atau Commitment of Trader itu, ini sorry nih Bang Johan dari Journal Trading, saya sedikit mengambil atau meniru step-stepnya Bang Johan untuk rencana trading saya.
Kalau kita lihat ya dari segi swap dealer dan manage money, kalau swap ini kan kita tahu adalah institusi besar atau seperti bank ya. Kemudian untuk manage money ini adalah hedge fund yang mengelola uang besar atau smart money gitu ya. Jadi kita lihat dari dua pelaku pasar ini ya. Dari dua pelaku pasar ini menurut Gemini ya, kalau tadi juga saya sudah minta untuk menganalisis COT biar lebih gampang ya, kita pakai bantuan dari AI. Nah, untuk analisis dari swap dealer dan manage money itu kesimpulannya kombinasi data di mana manage money terus mempertahankan long dan membuang posisi short mereka memberikan sinyal strong bullish atau sentimen naik yang kuat untuk XAUUSD. Jadi peluang untuk buy sebenarnya lebih profitable atau lebih besar probability win-nya ketimbang kita harus sell ya untuk saat-saat ini. Jadi kesimpulannya tadi guys, dari segi teknikal candle volume candle buyer sudah cukup solid, sudah besar-besar ya, meskipun belum bisa closing solid 4H atau 1H di 4100. Buy news itu yang kedua dari fundamentalnya di XY berpotensi melemah. Kemudian dari segi data dari COT, swap dealer maupun manage money ada indikasi menambah posisi longnya, di mana dampaknya bisa menaikkan harga XAUUSD atau gold. Simpulannya mungkin seminggu ke depan saya lebih preference untuk mengambil posisi buy ya, atau saat ini ya. Tapi pertanyaannya di mana ya? Nah, ini sudah saya catat di Outlook ya, di Outlook saya. Nah, tentu saja selain punya skenario buy, saya juga punya skenario sell ya. Jadi kita bersiap-siap di dua sisi ya, di atas bawah. Untuk buy skenario, mungkin saya selalu berpatokan pada candle momentum 1H ya. Yang pertama itu di sini kita punya candle momentum 1H yang terbentuk di jam 8 tanggal 1 Juli semalam. Volume besar, volume candle besar, dimensi juga solid besar, meskipun ini hanya liquidity sweep ya dari area ini, dari area 1, 2, kemudian close di bawahnya ya. Tapi volumenya cukup besar. Kita lihat seller juga mulai melemah ya. Kita lihat seller juga sudah mulai turun volumenya. Jadi mungkin kalau kita anggap ini adalah candle momentum pertama, maka jika kita ukur dengan Fibo, sampai sini. Nah, ini bertepatan candle 1H-nya itu menyentuh di area 78,6% ya. Kalau saya berpatokan sama candle momentum yang satu ini, mungkin saya akan menunggu market liquidity sweep ya. Liquidity sweep-nya di sini, sweep yang ini, kemudian close di atasnya, dengan syarat dia tidak jebol dari 4012 ya, atau 4013, tidak jebol dari bawah wick ini. Ketika dia liquidity sweep di sini di 1H, mungkin saya akan take posisi buy atau long dengan target 1:1 saja seperti biasa. Itu yang skenario yang pertama untuk buy. Kemudian untuk yang keduanya, mungkin kalau misalkan 4012 ini jebol atau candle momentum yang pertama ini jebol, saya akan menunggu di mana dari 3 candle bullish ini ada liquidity sweep 1H, baru saya entry. Nah, mungkin ini agak lama mengingat hari ini adalah hari efektif terakhir trading di minggu ini ya, karena berhubung besok tanggal 3 Juli itu market libur begitu. Tapi mungkin juga skenario ini bisa terjadi di minggu depan ya, tanggal 6 sampai dengan 10 besok. Itu untuk skenario buy. Kemudian untuk skenario sell-nya, skenario sell saya itu saat ini tidak ada candle momentum bearish yang solid ya untuk dijadikan pegangan, karena tadi kita kan berpegangannya bahwa skenario saat ini XAU berpotensi untuk bullish. Nah, saya tidak akan mengambil
yang di sini ya, candle momentum yang di sini saya tidak akan mengambil. Karena apa? Karena yang ini, dua area ini dia sudah sweep, ada kemungkinan dia akan juga sweep area di atasnya, di atas 4133 ya, dimana di sini kita tahu ada banyak liquidity ya di sini. Nah, mungkin dia akan sweep di sini, dia akan sweep area ini, mengambil momentum candle yang antara yang ini atau yang ini ya. Nah, ini juga bertepatan sebenarnya dengan candle daily ya. Nah, kalau kita lihat candle daily-nya ini bertepatan sekali dengan higher atau harga tertingginya dari hari Selasa 23 Juni. Nah, kalau kita ukur ini sebenarnya pas banget ya, sebenarnya merupakan golden area 78,6% sampai 61,8 ya. Yang ini jadi mungkin agak lama. Oke, kita tunggu saja. Saya sih nunggunya di sini untuk sell ya. Ya, yang ini kita tunggu dia sweep liquidity di sini memasuki area 4198 sampai 4146. Ada sweep 1 jam, kemungkinan saya entry dengan SL di 4200 ya. Mungkin paling banyak mungkin 1500 sampai 2000 pip lah kalau kita cari 1 banding 1 ya. Oke, itu saja untuk rencana trading saya minggu ini. Terima kasih, mohon masukan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.